warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Tribuners. Kembali kita berjumpa dalam podcast The Yellow Jacket. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan pertama di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Dan pembangkit ini hanya dimiliki oleh Universitas Indonesia. Dan ini sangat membanggakan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Menarik bukan? Oh. Samping saya sudah ada ahlinya, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Agung Waluyo. Assalamualaikum, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Wah, bener kan? Memang ahlinya, kalau ahlinya tuh mantep jawabnya. Pak Agung, ini yang pertama di Indonesia ya? Insya Allah. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang bisa membuat UI membuat laboratorium ini, pembangkitan tenaga listrik sampah? Terima kasih. Jadi sebenarnya yang memotivasi Universitas Indonesia untuk memiliki pembangkit listrik dari sampah ini adalah keprihatinan dari dosen peneliti dan pengabdi yang kebetulan berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dr. Munawar Khalil, yang saat itu memang memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan kerjasama di dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi beliau memiliki ide untuk bagaimana jika sampah di dalam kampus itu bisa dikelola dengan baik sehingga dia tidak hanya mampu untuk menyelesaikan permasalahan kebersihan dan lingkungan hidup saja, tetapi juga bisa bermanfaat untuk digunakan sebagai salah satu sumber energi baru dan terbarukan. Keren. Energi terbarukan, ini isu yang sangat bagus nih buat Indonesia yang selama ini mengandalkan fosil ya Pak ya? Betul. Nah ini pokoknya kalau dimaksimalkan oke deh. Pak Agung, Ya. apa aja sih yang bisa dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga sampah ini? Jadi sebenarnya yang dihasilkan adalah satu merubah mindset dari warganya, warga kampus, yaitu sivitas akademika, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Apa yang berubah? Berubah dalam artian untuk mencoba turut andil atau berpartisipasi di dalam memilah sampah organik dan non-organik. Nah, dari pemilahan sampah itulah sebenarnya yang nantinya akan membantu proses pembuatan atau produksi dari gas yang nantinya gas tersebut akan diubah menjadi listrik. Nah, gas yang dihasilkan bisa langsung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti kompor ataupun keperluan yang lain. Ya, kalau di negara 4 musim tentu bisa digunakan sebagai penghangat ruangan di dalam rumah. Kalau di sini mungkin hanya sebatas untuk penggunaannya kebutuhan rumah tangga. Dari gas tersebut itu juga nanti akan diubah menjadi listrik. Tentu saja memang menggunakan alat generator pembangkit listrik tenaga gas. Dan satu hal lagi yang dihasilkan adalah pupuk kompos seperti yang ini ada ya? di sini. Keren. Ini yang dihasilkan dari proses pembangkit listrik tenaga sampah ini yang nantinya akan kami distribusikan kepada petani di seputaran kampus UI Depok. Seperti kita ketahui, Depok itu terkenal dengan belimbingnya, makanya salah satu ikon kotanya adalah belimbing. Dan itu kita sudah memiliki mitra penerima manfaat yang akan menerima pupuk kompos tersebut. Wah, keren pemirsa Tribuners. Jadi ngomong-ngomong nih, selain menghasilkan berbagai jenis, tapi yang penting itu adalah adanya perubahan budaya ya. Betul. Jadi mahasiswa itu dan sivitasnya berubah budaya memilah sampah organik dan anorganik ya? Betul. Oke, jadi ini banyak manfaatnya selain gas metan,
kemudian listrik, dan pupuk kompos nih. Dan ternyata pupuk kompos yang padat dan yang cair ini akan diberikan kepada para petani di Kota Depok, gitu ya Pak? Betul. Wah, keren. Jadi sesuai ya dengan namanya, pengabdian. Pak Agung, ngomong-ngomong, ini UI bisa melakukan ini. Apakah di Indonesia bisa nggak sih dikembangkan pembangkit listrik tenaga sampah? Ya, kalau di Indonesia tentu saya percaya bisa, namun memang membutuhkan waktu. Oke. Seperti juga perubahan perilaku manusia. Oke. Dia itu membutuhkan waktu yang mungkin tidak terlalu lama ya, sekitar 1 atau 2 tahun. Seperti layaknya dulu kita sebelum memiliki fasilitas kereta komuter lain yang sudah baik seperti yang kita miliki sekarang, kita bandingkan 10 tahun yang lalu. 10 tahun jebol-jebol. Iya, ya, jadi memang di saat pertama kali harus menggunakan tapping, terus kemudian tidak boleh molos, tidak boleh manjat dari pagar. Nggak boleh diganjal pintunya. Diganjal pintunya. Nah, kemudian memang itu terjadi semacam gegar budaya saat itu yang biasanya acak-acakan kemudian harus teratur. Nah, sekarang pula mungkin kita harus bangun itu kembali. Nah, kenapa harus dibangun kembali? Sebenarnya sebelum pandemi terjadi, di setiap fakultas itu sudah tersedia 3 jenis tempat sampah, yang organik, anorganik, non-plastik, dan plastik atau yang bisa didaur ulang. Nah, namun setelah pandemi itu terjadi, masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing, termasuk juga mahasiswa kembali ke rutinitas apa yang ada di rumahnya, yang sebagian besar mungkin tidak memilah sampahnya. Nah, mungkin nanti pada saat mereka kembali datang ke kampus tercinta ini, entah tahun depan atau tahun depannya lagi, kita akan memulai kembali budaya tersebut, sehingga membantu tim yang bekerja di sini. Karena jujur saat ini kita mendapatkan tantangan karena kampus lagi libur sepi. Sampah yang kita dapatkan hanya dari Rumah Sakit UI. Oh gitu. Nah, kebetulan di Rumah Sakit UI memang mungkin belum diterapkan budaya untuk dipisahkan sampah daur ulang, sampah organik dan non organik. Sehingga kami memang perlu pisahkan di sini, dan itu cukup memakan waktu. Dan kalau ini bisa diterapkan di seluruh fakultas, kita akan mendapatkan suplai sampah kantinnya setiap hari yang kita butuhkan. Tentu tim kita di sini tinggal cemplung, kemudian diproses dan dihasilkan apa yang kita inginkan. Oh, Pak Agung, tadi belum disebutkan nih, berapa listrik yang dihasilkan ya? Kalau listrik yang dihasilkan di sini akan sekitar 300 ya? 234 kWh. Itu kalau bahasa awamnya bisa menyalakan listrik, menyalakan lampu berapa buah gitu, atau menyalakan ruangan berapa ruangan? Ya, yang pasti bisa digunakan untuk keperluan laboratorium dari sebuah fakultas. Dan itu digunakan pada saat memang suplai sinar matahari, suplai sinar matahari itu sedang baik. Karena memang satu challenge yang kita miliki adalah saat kita sempat 5 hari turun hujan di bulan Desember itu, produksi gasnya menurun. Oh gitu. Iya, karena memang kita membutuhkan sinar matahari agar si bakteri yang ada di dalam biodigester itu hidup dengan optimal, karena mereka membutuhkan suhu yang optimal juga. Jadi kolaborasi itu tidak hanya manusia ya? Iya. Ternyata kolaborasi juga antara sinar matahari dengan bakteri juga memang perlu dilakukan ya? Betul, betul. Wah, keren. Alhamdulillah di Depok ini masih ada peternak sapi. Jadi kami mendapatkan suplai kotoran sapinya itu secara gratis. Waduh, jadi banyak juga ya yang terlibat ya? Betul. Peternak ayam, peternak sapi, kambing. Kenapa harus sapi? Karena memang
bakteri yang ada di dalamnya itu lebih bagus dalam menghasilkan gas. Oh, gitu ya. Jadi memang dia yang nantinya juga pada saat bercampur dengan sampah rumah tangga, kemudian juga dengan sampah daun-daun serta ranting bisa berubah menjadi pupuk kompos. Waduh, ini menarik banget nih Tribuners. Jadi kalau komunal perumahan memiliki ini banyak manfaatnya. Satu, nggak perlu lagi beli gas tabung melon tuh. Bisa dari sini ya. Iya, betul. Bisa disalurkan tuh pakai jaringan. Satu, dua listrik. Kalau semakin banyak KWH yang dihasilkan, mungkin banyak rumah-rumah yang bisa Betul. didistribusikan listrik. Minimal untuk pos kamling dulu. Nah, minimal pos kamling atau enggak kalau mau nobar. Penerangan jalan. Oh iya ya. Jalan, iya. Pos Yandu, pos Bindu ya. Nah, Iya, itu bisa tuh. betul. Kemudian juga apa namanya? Penghijauan di perumahan. Wah, keren. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan bicara dengan tema yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana. Tunggu di sini ya. Oke?